ada tuh. Wah, Belanda. Serang! Wah, itu pribumi. Itu tembak. Nggak kena. Tembak terus. Iya. 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 Stop. Aduh, ini mainan kardus ya dicariin, pada dipakai buat main. Udah, itu pegang aja. Nah bos, ini kardus bukan cuma jadi sampah, tapi di tangan mainan kardus ini bisa jadi properti, bisa jadi mainan, dan bisa jadi apa aja. Mau lihat keseruan kita semuanya buat bikin-bikin mainan kardus? Saksikan di Cuan Bos. Bos, jelang 17 Agustus, usaha mainan kardus ini meraup cuan gede loh. Bisa mencapai puluhan juta. Wow banget kan bos? Awalnya, Uci bikin mainan dari kardus buat kegiatan sekolah anak aja bos. Lama-lama mulai coba berjualan dan makin laris. Masanya sih lewat sosial media, saya videoin atau ngerekam lah saya sama anak-anak lagi main, lagi kayak gitu-gitu aja. Jadi soft selling, mau kostum, mau bentuk mainan yang lain, itu saya main sama anak-anak, terus saya upload. Nah biasanya mereka baru pada mulai tertarik, mau bikin ini, mau bikin itu. Mulainya sih dari situ. Saking larisnya ya bos, Uci rela meninggalkan pekerjaan utama demi melanjutkan usaha mainan kardus. Dari usaha rumahan ini, Uci bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nggak nyangka dari mainan kardus ini saya bisa menghidupi keluarga dari sini. Sampai saya pun akhirnya keluar dari kantor dan fokus di mainan kardus. Jadi bisa ngurus anak sekalian dapat cuan. Apalagi di bulan kemerdekaan ini bos, pesanan makin bervariasi. Dari yang butuh buat properti sepeda hias untuk pawai, kostum karnaval, hingga perlengkapan lomba-lomba. Bos, ini kardus yang saya pakai, yang ini namanya single wall. Ini ukurannya 245 cm kali 120 cm. Ini biasanya saya bikin untuk produk-produk yang besar-besar. Nah kalau yang di sini kita punya macam-macam ukuran ya. Yang ini lebih kecil, ini namanya e-flute. Dia lebih kokoh, tipis, dia jauh lebih tipis dari ini, tapi ini lebih kokoh. Dan itu biasanya untuk mainan-mainan kecil. Ini ukurannya 60 kali 40 gitu. Lalu ada lagi ini namanya single face. Jadi ini yang bergerigi. Biasanya dia ada di dalam lapisan si kardus. Nah ini biasanya saya pakai untuk finishing produk mainan gitu. Jadi sebagai hiasan-hiasannya gitu. Dan ini ukurannya itu 1 meter kali 1 meter. Bisnis kardus ini gak cuma cuan di acara 17-an loh bos. Hampir sepanjang tahun, banyak orang mencari produk-produk kerajinan dari kardus. Seperti sekolah yang butuh untuk properti pentas atau prakarya kelas, brand besar untuk backdrop event, hingga perusahaan besar untuk acara-acara spesial. Meski terlihat simpel, bikin satu produk kardus ini bisa dibilang susah-susah gampang bos. Kalau misalnya produknya belum pernah saya buat, saya harus bikin sketsa dulu, digambar-gambar gitu, lalu mikirin ininya, ukurannya. Biasanya saya bikin entah mock up-nya dulu ini, lalu saya ambil skalanya jadi besar. Kayak gitu sih biasanya, baru bikin pola, baru potong, baru dijadiin produk. Yes, semua dikerjakan Uci sendirian bos. Emang ya, the power of emak-emak. Ngurus keluarga iya, usaha juga jalan terus. Gak cuma mendapat pelanggan yang mau beli karyanya aja bos. Penerbit buku juga tertarik untuk mencetak buku tutorial kerajinan kardus ala Uci. Cuannya double-double kan bos? Dari yang paling kecil itu ini biasanya sih ini yang di toko saya mungkin bisa dibilang paling murah itu ini, karena satu saya bikinnya sudah pakai mesin. Jadi ini harga jualnya adalah 25 sampai 30.000. Modalnya itu sekitar 3.000. Iya betul. Jadi ini ya cuan lah. Bisnis kardus ini emang modalnya terbilang kecil bos. Contohnya untuk tema HUT RI aja, banyak pembeli yang memesan properti sepeda hias ukuran besar. Harganya mulai dari 400.000 hingga jutaan.
Modalnya bervariasi, mulai dari Rp200.000 aja. Semakin sulit dan semakin banyak kardus yang dipakai, maka semakin mahal harganya. Tapi bisa dilihat ya bos, tampilan kardusnya emang kece, no tipu-tipu ya. Sepeda hias ya, sudah siap dipakai. Nah, tips dari saya untuk yang mau mencoba berbisnis dari kerajinan tangan, yang pertama adalah jangan berhenti untuk mencoba. Yang pasti terus posting aja, entah itu di sosial media, di marketplace. Tapi yang pasti satu, gunakan foto produk buatan sendiri. Pastikan juga kita menghargai tenaga kita, jangan mau dijual di bawah pasaran gitu. Jadi pokoknya selamat berkarya, terus yang penting cuan bos.